Halo semuanya, apa kabar? Akhirnya setelah berapa bulan ya aku gak upload video panjang karena kurang ada waktu buat video panjang guys. Jadi lebih ke short aja sekarang. Cuman bakalan dikit-dikit upload video panjang lah. Walaupun gak akan sesering dulu. Yang nanya kapan bikin alur cerita Ultraman juga aku mikir-mikir dulu ya guys. Karena bakalan makan waktu banget kalau bikin alur cerita lagi. Dan ya di video kali ini kita bakalan bahas urutan Ultraman New Gen dari yang terlemah sampai terkuat. Cuman ini lebih ke basic formnya sih ya. Kalau untuk form-form lain kayak final formnya terpisah aja. Dan ini urutannya bukan pendapatku sendiri atau dari statistik segala macam ya. Tapi murni dari pendapat fans, pendapat kalian semua lah. Karena sebelumnya aku udah bikin voting buat ngadu semua Ultraman New Gen. Dan setelah diurutin, hasilnya adalah list ini. Jadi tanpa basa-basi, di urutan terakhir atau yang dianggap paling lemah adalah Ultraman Rosso. Ya, Rosso bisa di urutan terakhir, gak heran sih ya. Karena kalau dipikir sekilas pun dari semua New Gen, mungkin Rosso ini dari basic formnya ya. Tanpa bantuan dari Blue gitu, Rosso mungkin di urutan terakhir lah. Karena secara pengalaman, Rosso ini kan baru banget ya jadi Ultraman. Di episode pertama itu kan Katsumi baru banget jadi Ultraman. Beda lagi kalau kita ngomongin umurnya Ultraman Rosso. Itu beda lagi karena Rosso kan dari zaman dulu udah ada. Cuman kan Ultraman Rosso yang di New Gen ini dia dikendalikan sama Katsumi. Jadi secara pengalaman pun Rosso agak dikit. Sebenarnya Jit juga dikit sih, cuman ada beberapa hal yang mempengaruhi lah. Dan faktor utama kenapa Rosso ini di urutan terakhir mungkin karena dia lebih kuat bareng Blue ya. Karena kan Rosso ini bisa dibilang gak bisa dipisahin lah sama Blue. Apalagi ini kan kita ngomongin basic formnya kan. Basic formnya Rosso itu kan kayak biasa banget. Skillnya itu terbatas lah dibanding Ultraman lain. Lanjut di atasnya lagi ada Ultraman Taiga. Nah, kenapa Taiga ini bisa di urutan kedua? Alasannya bisa dibilang mirip-mirip sama Rosso ya. Karena Taiga itu kan lebih kuat kalau bareng Titas dan Fuma. Walaupun kalau menurutku sih Taiga sendiri pun lumayan kuat ya. Karena kan dia udah latihan lama di Negeri Cahaya. Bahkan di episode pertama pun udah ada alien yang kenal dia gitu. Artinya kan Taiga ini kan udah berpengalaman lah sebagai Ultraman. Cuman kalau ngomongin basic formnya ya mungkin biasa aja. Pas bareng Hiroyuki juga Taiga ini sering ganti-ganti posisi sama Titas dan Fuma. Ditambah sifatnya yang agak kekanak-kanakan ya. Seakan-akan Taiga ini kayak ya receh lah gitu. Dan emosinya itu gak stabil, gak kayak Ultraman New Gen lain. Istilahnya kurang dewasa lah. Itu kalau awal-awal seriesnya ya. Kalau sekarang mah udah berubah. Lanjut ada Ultraman X. Lagi-lagi kalau ngomongin basic form, X mungkin salah satu Ultraman New Gen yang kurang menonjol ya kalau dibandingin sama Ultraman New Gen yang lain. Bukan artinya lemah, cuman skillnya X ini kan lebih ke penggunaan armornya. Di seriesnya juga buat ngelawan monster-monster, X sering banget make armornya. Baru setelah itu dia make basic formnya lagi buat make Sanadium Kosen. Walaupun tetap di basic formnya ada beberapa serangan yang kuat banget ya. Salah satunya itu X-Attacker. Terus faktor sifatnya juga berpengaruh sih. Lagi-lagi Ultraman yang sifatnya kekanak-kanakan biasanya sih dianggap agak lemah. Beda sama Ultraman yang cool banget gitu. Karena kesannya juga Ultraman yang lebih cool itu lebih kuat ya. Walaupun mungkin faktanya atau secara statistiknya agak begitu. Kelihatannya aja kayak begitu. Cuman sekali lagi ini listnya menurut kalian ya guys. Dan lanjut masuk ke top 3 atau 3 Ultraman New Gen terkuat. Di urutan ketiga ada Ultraman Jit. Ya, untuk basic form bisa dibilang Jit basic formnya lebih lebih menonjol dari 3 Ultraman sebelumnya ya. Karena basic formnya Jit ini satu-satunya di New Gen yang kayak brutal aja gitu. Jadi walaupun cuman basic form, gak ada tambahan-tambahan yang lain, dia kesannya agak kuat gitu. Ditambahkan Jit primitif ini ada mode berserknya ya. Yang di movie-nya itu pas mode berserk ini dipakai, Jit kelihatan lebih kuat aja gitu. Padahal secara pengalaman dan umurnya Jit ini masih muda banget dibanding Ultraman lain. Dan lanjut di urutan kedua ada Ultraman Ginga. Nah, kalau Ginga ini menarik sih. Dia bersaing banget sama Ultraman satu lagi yang nanti di urutan pertama ya. Nah, secara sifat Ginga ini cool banget. Walaupun Hikaru itu sifatnya agak kekanak-kanakan juga, tetap aja dia kelihatan cool. Apalagi kalau Ginga yang tanpa Hikaru, kelihatan dewasa banget dan mungkin pengalamannya jauh lebih banyak lagi. Ditambah umurnya juga gak dikasih tahu ya. Bisa aja pengalamannya udah ribuan tahun. Dan secara skill pun Ginga ini ku suka banget sih. Dia punya banyak beragam skill yang kalau dipakai tuh kelihatan keren banget. Kayak skill-skillnya itu dipakai dengan baik banget gitu. Lihat aja pas dia ngelawan Dark Zagi atau pas ngelawan Dark Lugiel. Nah, cuman di urutan pertama akhirnya diambil sama Ultraman Orb. Asli banyak banget yang voting Orb ini sebagai New Gen terkuat guys. Dan gak heran sih, karena kalau lihat dari basic form ya, Orb ini
Ultraman New Gen dengan basic form yang paling menonjol. Dan kalau gak salah ya, Orb ini satu-satunya Ultraman yang basic formnya muncul di pertengahan series. Jadi basic formnya itu juga jadi final formnya. Itu yang seru dari series Ultraman Orb sih, karena basic formnya malah disimpan buat pertengahan dan kekuatannya juga lebih kuat dari form-form sebelumnya. Jelas kalah lah Ultraman New Gen lain kalau basic formnya harus disandingin sama basic formnya Ultraman Orb. Kayak curang banget gitu. Cuman kalau ngomongin form-form lain kayak final form masih bisa didebatin lah ya, karena seperti kita tahu final formnya Orb itu kayak biasa aja. Oke guys, itu dia pembahasan Ultraman New Gen dari yang terlemah sampai terkuat. Kalau kalian ada pendapat lain tuliskan aja di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.